Ah, senior. Adik, kamu lagi? Senior, jangan bicara dulu. Tidak harta karunku. Di mana peta harta karunku? Sudah selesai. Sudah selesai. Senior, jangan khawatir. Peta harta karun bisa dicari perlahan. Tidak bisa ditemukan kembali. Baiklah. Dia tidak mengambil satu huruf pun dari peta harta karun itu. Adik, aku mohon padamu. Pastikan berikan kepada Pan Yudi. Aku janji padamu. Ok. Meskipun Goryo mencuri peta harta karun, tapi dia mungkin tidak menemukan harta itu. Karena dia tidak tahu tulisan di atasnya. Dunia ini. Kikwalis Wagwangdo. Dia sudah mati. Apakah benar-benar tidak ada orang lain di dunia ini yang tahu? Aha. Adik, aku mohon padamu. Kamu masih harus mengambil kembali peta harta karun itu. Karena ada kutipan yang sangat hati-hati di atasnya. Kalau tidak, mudah tersat di ganang dashiwa. Bisakah kamu melakukannya? Karena aku sudah berjanji padamu, kamu pasti bisa melakukannya. Yah, aku sudah melihat banyak orang dalam hidupku. Aku tahu kamu orang baik. Itu adalah teknik Gong Idao, seperti yang kuduga. Senua orang di Pulau Blue. Paman. Aku mohon, makanlah. Paman. Senior, katakan padaku. Tahu. Peta harta karun ini padaku. Bukan hanya catatan bela diri dan perhiasan emas perak. Ada cerita lain di sini. Oh, Nanaku. Nanaku. Sebarkan berita bahwa pantai ini memonopoli teknik keabadian. Membunuh tabib-tabib hebat lainnya.
Ternyata nenek moyang kita terjebak tipu daya pangeran. Mari kita melawan Panta. Setelah itu, dia dikejar oleh pangeran. Kekekawan di dalam Foxy Hongya. Kilatan ini hanya beberapa ratus tahun. Setelah banyak kegagalan, Akhirnya preman itu jatuh ke tanganku. Tapi sekte daun merah kita hampir punah. sejauh yang ku ketahui, Di dunia ini, hanya orang buta yang bisa mati untukmu. Baik itu Tianshu maupun Dataran Tengah. Dulu atau sekarang, orang-orang ini bertindak demi kepentingan sendiri. Kiabadian eksklusif. Kuharap kau bisa membantu. Bantu Panyoudi merebut kembali pohon panjang umur. Kirim dia kembali ke surga. Biarkan penelitian masa depan terus berkembang. Biarkan semua orang di dunia menikmati kebahagiaan hidup. Aku mengerti. Oh, terima kasih banyak. Senior, kamu tidak perlu sungkan. Senior, Tahukah kamu mengapa aku menceritakan kisah ini? Itu karena setelah aku, belum ada orang yang bisa mewarisi keterampilan bela diri sekte daun merahku. Bela diri sekte Hongye adalah bela diri tertinggi di Tianshu. Bahkan Dharma Shaolin sangat dihormati. 3 keluarga besar sekte Hongye masing-masing memiliki keunggulan. Telapak pemecah jiwa keluarga Sukami. Teknik pisau giok es yang bukan milik keluarga Pan. Hanya saja, bakatku kurang. Apakah kamu tidak berlatih? ketampilan generasi sebelumnya. Di dunia ini, dia sudah menjadi ahli kelas 1. Hei! Itu karena kamu tidak tahu bela diri Panta. Atau bela diri sang guru. Kalau tidak, kamu tidak akan mengatakan itu. Bela diri mereka benar-benar luar biasa. Hei, aku hanya belum berlatih bela diri di dunia ini dengan baik. Kalau tidak, Korea tidak akan terbunuh hari ini. Senior, Kamu memiliki tulang yang kuat. Selain itu, dasar kekuatan internalmu juga bela diri yang asli. Yang terpenting, kamu jujur. Jika kamu bisa mewarisi kue daun merahku, Bela diri keluarga Su. Maka ada harapan untuk sekte daun merah. maksud senior. Berjanjilah padaku untuk menjadi generasi ke-19 dari sekte daun merah. Jangan pernah pergi. Apakah kamu ingin melihat sekte daun merah merosot? Kamu bisa meneruskannya ke Panyudi. Dia juga keturunan sekte daun merah. Apakah kita meneruskannya dari laki-laki ke perempuan? Apakah tidak ada keturunan lain? Oh, tidak ada lagi. Mengapa kamu tidak berjanji padaku? Aku mohon, Tuan.
Tolong berjanjilah padaku. Guru, Tuhan tidak mengecewakanku. Sanha memberiku murid yang begitu baik. Kamu tahu apa? Apakah kamu juga memiliki luka dalam? Tapi jangan takut. Leluhur sekte macan raja semuanya adalah tabib ilahi. Seni bela diri dan keterampilan medis awalnya berasal dari sumber yang sama. Asalkan kamu mengambil telapak jiwa patah dari keluarga Sukami. Latih luka dalammu dan kamu akan sembuh secara alami. Tiang besar bawa palanaku. Bagaimana kabarmu? Kamu ambil ini. Ini adalah metode seni hidup ketuaduan. Ingat untuk melatih kemampuan internalmu dengan baik. Latih lagi telapak pemecah jiwa. Dan Seni bela diri bukan obat untuk segalanya. Segalanya harus didasarkan pada harmoni. Kamu harus ingat kalimat ini. Selagi aku masih bernafas, kamu harus ingat trik ini. guru. Paman Guru. Guru, jangan khawatir. Aku pasti akan melatih telapak pemecah jiwa dengan baik. Kamu kan Kak Bagian? Antar dia kembali ke Tianzu. Penuhi keinginanmu. Apakah kemampuan internalku sudah berkembang? Siapa sih orang ini? Kekuatan internal macam apa? Seperti seni bela diri sekte daun merah. Mungkinkah?
Tuan Chao, berhati-hatilah. Terima kasih padamu. Hari-hari, Tuan. Dialah yang membantu Putri Wuyou di kapal besar waktu itu. Baik. Jadi gunakan metode langit. Pria yang membunuh dua saudaraku. Kau juga. Ya, aku. Kung Fu yang mulia. Sama sekali tidak dikenal. Kenapa tidak langsung sebut namamu? Kau tidak layak tahu. Apa yang ingin kau lakukan? Pakaian emas dan giok adalah harta Tianzu. Aku di sini untuk membantu mereka mengambilnya kembali. Goldfish ada di sini. Jika kau mampu, datang dan ambil. Apa hubunganmu dengan sekte Hongye Tianzu? Tuan Chao benar-benar memiliki mata yang tajam. Suha adalah guruku. Sudah lama dengar bahwa daun merah Tianzu adalah aliran tersendiri. Aku juga pernah melihat Suha. Kung Fu-nya biasa saja. Sebaliknya, Kung Fu Mila yang terkenal. Biarkan aku mempelajari telapak pecah jiwa dari sekte daun merah. Hahaha. Tuan, ide yang bagus. Jadi begitu. Kemenangan dan kekalahan sebenarnya tidak terletak pada kehebatan bela diri. Haha. Hahaha, Tuan. Tuan, kau baik-baik saja? Luar biasa. Kecuali Goryo, aku benar-benar tidak menyangka. Bagaimana bisa ada karakter yang begitu mendalam dalam bela diri? Perhatikan baik-baik detailnya. Ya.
Aku telah melatih teknik pisau giok es. Aku harus menemukan kitab suci dan pakaian emas. Biarkan semua orang menikmati kebahagiaan hidup. Hei bos, gua tidak sapi. Jika kini biar hijau. Baik, cepatlah. Makan dan minum yang cukup untuk bergegas. Oh, benar. Ku dengar orang tua Kunlun sudah turun gunung. Mengepung dan menindas iblis besar seperti itu. Semua orang bertanggung jawab. Hai Wuyan punya 3 kepala dan 6 lengan. Aku rasa aku tidak bisa lolos dari hukuman semua ahli bela diri. Oh, orang yang bisa menghancurkan White Bear Villa dalam semalam. Pasti seseorang. Ini adalah peristiwa besar yang belum terjadi selama puluhan tahun. Hei, ada petunjuk bagus untuk ditonton sekarang. Hahaha, ayo. Kepang. Ini dia. Kamu tidak bisa salah. Hai Wuyan. Kalyuer. Semua hati. Itu dia. Orang tua itu adalah orang tua dari Kunlun. Ya, lebih baik. Orang tua itu sudah lama tidak turun gunung. Orang tua itu mendengar ada seorang pemuda dengan ilmu bela diri yang sangat tinggi. Membunuh lebih dari 200 orang di White Bear Villa dalam semalam. Orang tua itu di sini untuk membuka matanya. Lihat siapa yang begitu muda dan berbakat. Aku tidak membunuh orang. Siapa lagi di dunia persilatan? Bisa membunuh begitu banyak orang dalam semalam. Aku juga sedang menyelidiki hal ini. Aku tidak ingin menyalahkan orang baik. Jadi tolong beri aku lebih banyak waktu. Aku berjanji akan mencari tahu tentang ini. Aku akan memberimu penjelasan nanti. Kamu tidak bermaksud mengatakan itu karena ingin melarikan diri. Ya. Tidak bisa melepaskannya. Tapi jika ingin hidup, tidak ada cara untuk mengusirnya. Aku akan membunuhmu. Benar. Semua kalian di sini hari ini adalah orang-orang terhormat. Aku tidak ingin ada konflik dengan kalian. Karena ini semua adalah kesalahpahaman. Aku tidak ingin melukai kedua belah pihak karena kesalahpahaman. Aku khawatir kamu bermaksud itu. Untuk menyelamatkan nyawamu. Ya, kamu menyelamatkan nyawamu. Tepat. Aku tidak ingin membunuhmu. Aku akan mengatakannya lagi. Aku tidak membunuh orang. Percuma apa yang kau katakan hari ini. Kau tidak ingin pergi. Jangan khawatir. Aku tidak akan lari. Karena di sini aku punya mimpi. Aku tidak mengizinkan siapapun menghancurkan mimpi ini. Bana.
Kau telah menyinggung hari ini. Tapi aku berjanji padamu. Dalam 3 bulan, aku pasti akan mencari tahu apa yang terjadi. Aku akan memberimu penjelasan nanti. Ini dia. Eo. Yo Udi, Tanpa kata. Aku cinta kamu. Kenapa kau begitu bodoh? Begitu banyak orang mengepungmu. Kenapa kau tidak lari? ini adalah tempat untuk kita berdua. Aku tidak bisa pergi. Kau masih pergi? Ayo pergi. Di mana itu? Aku akan mencari pohon panjang umur. Kirim kembali ke Tianzhu. Maukah kau ikut denganku? Yudi, apa yang kau katakan? Aku bertanya padamu. Maukah kau ikut denganku mencari pohon panjang umur? Tentu saja. Kemanapun kau pergi, aku bersamamu. Aku membawa laut tanpa kata. Naik. Bagaimana? Tidakkah kau takut akan hukuman Pulau Bol? Bunuh aku sekarang. Karena kau keras kepala. Aku tidak punya pilihan selain menghapus ilmu darimu. Untuk menyelamatkanmu dari berbuat jahat dengan Goryeo di masa depan. Gadis, Siapa itu? apakah kamu Pan Yudi? Total 1 pisau. Kamu memegang pisau es giok. Tepat sekali. Kalau begitu, aku ingin melihatnya hari ini. Kalau begitu, tunjukkan pisaumu. Pisau es giok. Benar-benar lebih cepat dariku. Kamu adalah Pan Yodi. Ya, Ini pertama kalinya kakak kedua meleset. tidak ada yang pernah gagal. Oke. Tegaslah. Kamu tahu siapa aku. Kamu adalah Goryeo.
Kakak telah membunuh banyak orang seumur hidupnya. Membuat banyak musuh. Selalu hanya musuh. Tidak ada teman. Hanya kakak kedua. Hanya kakak kedua. Tidak peduli kapan. Tergila-gila. Kakak Gao benar-benar tidak ingkar janji. Kakak Cao juga sangat tepat waktu. Apakah kakak Gao membawa peta harta karun? Bagaimana dengan Jin Yui kakak Cao? Aku sudah memakai Jin Yui. Peta harta karun ada di sini. Kakak Gao. Kalau begitu, keluarkan peta harta karun. Gambarnya rahasia. Aku khawatir kamu tidak akan mengerti jika dikeluarkan. Aku punya cara. Oh. Aku baru saja menemukan seseorang di buku. Dia tahu siapapun. Berita rahasia India. Apakah benar ada orang di dunia ini yang tahu sandi? Bagus. Hahaha kakak Cao. Kalau begitu, mari kita pelajari bersama. Lalu berburu harta bersama. Mari berlatih keabadian bersama. Hahaha tentu saja. Hahaha. Kakak Cao, mari kita taruh barang-barang di sini dulu. Lalu tukar peserta. Bagaimana ini? Itu yang kumaksud. Hahaha. Bagaimana Chang Wei bisa sampai di sini? Pasti terjadi sesuatu yang besar. Kakak Gao. Aku tidak akan mempermalukanmu. Silakan pergi. Cao Yu tidak mengecewakanku. Kamu punya rencana. Ingin merebut peta harta karunku. Hegemoni bukanlah. Gambarnya sendiri bukan milikmu. Hahaha. Peta harta karun ada di sini. Kamu mungkin tidak bisa membawa kakak Gao pergi. Semua Jin Wei dari pabrik timur telah dikerahkan. Tinggi apapun ilmu bela dirimu. Aku khawatir kamu tidak bisa melarikan diri. Haha. Si, Kak Cao, kecuali si tua condor dan pendeta besi batu. Ada rencana lain. Jadi asai cua kondor dan Taoist, batu. Kakak Gao benar-benar melakukan pekerjaan dengan baik. Aku tidak ingin kalian bertiga mengepungku sendirian. Itu tidak enak. Hahaha, semudah itu menghadapimu tanpa mereka. Kamu tidak bisa kabur. Belum tentu. Kak Xiao. Hampir semua orang yang memisahkan kemudi di Pulau Ble ada di sini, kan? Ya, hampir semuanya. Hai Ollie. Aku salah menilaimu. Ciao.
Sekarang giliranmu menyerahkan pakaian emas dan giok. Sekarang tampaknya ini urusan yang belum selesai. Sudahkah Cao Yu memikirkannya? Jika kamu tidak menyerahkan pakaian emas giok, aku akan mengobrak-abrik harem ini. Gelisah. Bahkan jika aku tidak membunuhmu, aku khawatir kamu tidak bisa menjadi laksamana pabrik timur juga. Baiklah Hom. Tidak bisa mendapatkan keabadian. Apa arti laksamana Dongchang? Kamu. Sekarang biar kau merasakan telapak tangan bunga plumku. Zhao Yuzhen memperlakukanmu dengan baik. Kau ternyata berniat memberontak. Kaisar Cao. Berani-beraninya kau memanggil pengawal Jinyi untuk mengancam harem tanpa izin? Pemberontakan Kaisar sudah jelas. Apalagi yang mau kau katakan? Anak baik, kau lebih tangga diriku. Kau berniat memberontak. Semua orang bisa dihukum. Tapi Sang Yong tidak punya kemampuan ini. Ini semua rencana Kaisar, hahaha. Ya, ini semua rencanaku. Cao. Apalagi yang mau kau katakan sekarang? Tangkap mereka. Jangan biarkan satu pun lolos. Kawal. Sepet kawal. Ayo. Kau di sini, aku akan kejar. Ah. Aha.
Cao Yu, terima kasih telah membantuku membuka makam kuno. Kau juga membantuku menyingkirkan para menteri di istana. Membersihkan jalan untukku menguasai dunia. Bahkan, aku bahkan tidak menyangka kau akan membunuh Sang Yong untukku. Hahaha, tahukah kau? Yang kau ingin kendalikan adalah putra langit. Tapi yang aku, Chang Wei, ingin kendalikan adalah dunia. Kau telah melakukan banyak hal untukku. Aku sangat berterima kasih padamu. Hahaha, hahaha. Tidak tertangkap. Oke. Aku tidak menyangka King Gong masih begitu baik setelah Gaoli terluka. Gaoli tidak mendapatkan pakaian emas dan giok. Kurasa dia tidak akan menyerah dengan mudah. Jing Yuyi sekarang ada di tangan Kaisar. Itu dia. Keluar dari tubuh. Aha.
Kau mungkin sudah tahu apa yang dilakukan Kaliers. Dia membunuh senior Shangkun. Dia juga menghancurkan banyak sekte bela diri. Dia sudah menjadi musuh umum dunia persilatan. Aku harus membersihkan sampah ini dari sekte. Jika kau ingin tinggal, kau bisa tinggal. Jika kau tidak ingin tinggal, aku juga tidak akan memaksamu. Ini. Kami bersedia mematuhi perintah pemilik pulau. 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 Terima kasih banyak. Kita akan melawan sampah ini sampai mati sekarang. Lin Chuan, Aku mengambil anak buahmu. kapal terkonsentrasi. Kita tidak bisa membiarkan Goryeo melarikan diri dengan kapal. Ini tugas rendah Lou Kong untuk membawa anak buahmu. Mulai mencari. Temukan Goryeo. Ya. Malam itu, aku membunuh mereka semua. Kerja bagus. Aku akan membunuh Feng Lai dan yang lainnya. Aku akan membunuh semua orang di Pulau Bol. Aku. Pemilik pulau besar, aku. Selama kau tidak melawan, aku tidak akan membunuhmu. Terima kasih. Aku si kepada pemilik pulau besar. Seseorang datang. Seseorang datang. Aku yang pergi. Hei hei. Koryo Lejiabeo. Dendam darah lebih dari 360 nyawa. Aku akan membuatmu membayarnya hari ini. Hahaha. Kau pengkhianat pulau kesengsaraan. Bahkan jika kau tidak datang kepadaku. Aku juga membersihkan rumahku hari ini. Eh bien. Aha. Ibu, hahaha. Ratu baik-baik saja. Ah? Aha. Oh. Apa kata? Kau baik-baik saja. Hahaha. Hahaha.
Ah, 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 ah. Hati-hati dan lakukan lagi. Putri minggir. Ya, ya. Ah. Aha. Tanpa kata, tanpa kata, tanpa kata. Bagaimana bisa kamu tanpa kata? Tanpa kata, tanpa kata, tanpa kata, tanpa kata, tanpa kata. Bagaimana kabarmu? Tanpa kata, tanpa kata. Tanpa kata. Tanpa kata. Paman. Paman hai. Kak hai. Kak hai. Kamu harus sembuh. Kakak Pan sangat mencintaimu. Aku harus sembuh agar bisa mencintaimu. Jangan khawatir. Aku sudah merasakan cinta ini. Aku mati tanpa penyesalan. Cui Er. Sebelumnya. Maaf Kak. Semoga kamu. Jangan terus mengingatnya. Lalu kamu harus ingat untuk datang menemuiku. Ah, Kakak Pan, kamu harus bawanya dengan baik. Kak hai. Terima kasih, Trill. Kita harus pergi. Oke. Kamu pergi. Selamat tinggal. Kamu harus kembali. Marika Samuel pergi. Ya, Marika Samuel pergi.
Dan aku tidak tahu kapan aku akan kembali. Hubungan tidak perlu berjanji. Aku tidak akan pernah melupakan saat bertemu Kak Hai. Sejak aku bertemu dengannya, lukanya tidak membaik. Sekarang aku berharap Kak Hai bisa sembuh total. Kakak Pan juga bisa baik dengan Kakak Hai. Mereka bilang, kekasih yang menikah. Ibu, menurutmu mereka akan dapat keinginannya? Aku tidak tahu. Mengapa Tuhan begitu kejam? Karena Tuhan selalu menciptakan tragedi. Dan komedi diciptakan oleh usaha sendiri. Jadi meskipun mereka orang baik, bahkan orang yang sempurna, tapi ada momen tragis. Selalu di sekitar semua orang. Kebahagiaan itu berbeda. Kebahagiaan dibuat sendiri. Jika kamu berusaha menciptakan, kebahagiaan akan selalu bersamamu. Jangan lupa untuk like dan follow.